Desember 2019, bulan di mana mulai terjadi musibah besar di Wuhan, China. Musibah besar ini tidak hanya terjadi di China, melainkan seluruh bagian di bumi, termasuk Indonesia. Musibah ini bernama COVID-19. COVID-19 menyebabkan banyaknya kematian manusia, bahkan hewan dan juga bisnis usaha. Salah satunya adalah maskapai penerbangan. Salah satu pil pahit bagi Indonesia, para maskapai penerbangan harus merumahkan banyaknya karyawan. Hal ini sungguh membuat Indonesia, terutama ekonomi dan pariwisata, mulai menjerit. Menurut Badan Pusat Statistik, penerbangan telah terjadi penurunan sebesar 8,08% hingga Februari 2020, terhitung sejak Januari 2020. Menurut Jaringan Penerbangan Indonesia, sebanyak 70% penerbangan ke luar negeri harus dibatalkan. Dan sebesar 30% penerbangan domestik juga ikut dibatalkan. Data ini hingga Februari 2020. Lantas, bagaimana dengan April 2020 ini dan bulan-bulan berikutnya? Apakah maskapai penerbangan tetap dapat bertahan dengan keadaan seperti ini? Maka dari peristiwa ini, kami memberikan ide strategi untuk membantu industri maskapai penerbangan menjalankan bisnisnya hingga berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Kami menyarankan untuk memakai strategi diversifikasi bisnis. Strategi ini merupakan salah satu pembeda unik perusahaan maupun sebagai strategi pengembangan kembali perusahaan. Strategi ini dilakukan dengan menambah anak perusahaan dengan bisnis usaha bidang lain. Pada maskapai penerbangan, disarankan diversifikasi dengan industri pengiriman barang atau kargo. Bidang ini disarankan karena hingga berakhirnya pandemi COVID-19 ini, pengiriman menjadi suatu kebutuhan wajib menurut kami yang dilakukan baik itu instansi pemerintah atau masyarakat pada umumnya karena pengiriman atau kargo itu tidak pernah terputus karena selalu terjadi transaksi pembelian antara penjual dan pembeli dan itu terjadi baik secara domestik ataupun dilakukan antar negara. Meskipun banyak orang yang saat ini mulai takut masih terdapatnya virus yang menempel pada barang-barang yang akan mereka beli, namun jika perusahaan dapat menjaga kebersihan dan keamanannya, kami pikir masyarakat juga akan tetap percaya memakai jasa pengiriman kargo. Seperti yang diinformasikan Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, bahwa jasa pengiriman dan logistik melonjak drastis hingga 200% pada awal 2020 loh. Terutama pengiriman bahan makanan, alat kesehatan, lalu bahan kimia untuk pembuatan cairan pembersih dan alat pelindung diri atau APD yang belakangan ini seperti yang kita lihat di berita banyak diimpor dari China atau Korea Selatan. Hal ini terlihat jelas bahwa maskapai penerbangan dengan pesawat yang dimiliki atau disewakan dapat tetap berfungsi dan memiliki nilai penghasilan dari pengiriman tersebut. Pesawat yang disewa juga dapat diganti dengan pesawat kargo untuk membantu layanan pengiriman barang.
Jenis pesawat yang melayani kargo itu seperti Airbus A320 hingga pesawat berbadan lebih besar lagi yaitu jenis A330. Dan rute yang ditempuh itu dapat dikatakan luas karena mencakup domestik dan internasional seperti ke Malaysia, Singapura, Timor Leste, atau ke Makassar, ke Denpasar, ke Batam, dan kota-kota lain atau pulau-pulau lain di Indonesia. Kemudian dengan diversifikasi industri jasa servis pesawat, maskapai yang memiliki layanan perbaikan pesawat dapat mempromosikan maskapai lain yang mau servis di layanan tersebut. Karena di tengah pandemi terdapat banyak pesawat yang tidak jalan sehingga dapat dilakukan pengecekan atau servis berkala oleh perusahaan demi menjaga kondisi pesawat tetap prima dalam penerbangan yang telah dijadwalkan. Setelah pandemi, pesawat juga harus diservis secara berkala sesuai SOP dan terutama setelah melakukan pengiriman barang selama pandemi ini sehingga diperlukan pengecekan kebersihan, terutama harus dilakukan disinfektan secara rutin. Strategi kedua yang dapat kita berikan adalah strategi inovasi. Strategi ini merupakan salah satu strategi yang sangat penting, baik perusahaan mengalami ataupun tidak mengalami masalah. Strategi inovasi akan menjadikan kita berbeda dan akan menjadikan kita unik dan dicari oleh banyak orang. Strategi inovasi pada maskapai penerbangan ini salah satunya adalah mengkolaborasikan antara LCC dengan FSC, yaitu low cost carrier dan full service carrier, yang dimana dengan pemberian harga batas bawah pada tiket penerbangan, namun pelayanan di pesawat sangat prima bahkan luar biasa. Inovasi selanjutnya adalah penerbangan yang dipadatkan dan diefektifkan, serta diefisiensikan. Apa maksudnya? Adalah seperti contoh berikut ini. Dari Jakarta, menuju ke Yogyakarta, menuju ke Manado, selanjutnya kembali ke Yogyakarta, dan kembali ke Jakarta. Salah satu penerbangan yang ditetapkan adalah penerbangan yang paling sering penumpang maskapai penerbangan melakukan penerbangan. Satu lagi adalah penerbangan yang sedang dipromosikan pemerintah beberapa waktu lalu oleh 10 destinasi wisata baru. Pandemik yang terjadi juga membuat maskapai menawarkan pesawat untuk dicharter kelompok tertentu dengan tujuan wisata, seperti yang baru dilakukan oleh turis Belanda di Indonesia, tujuan pengiriman masker dari China ke Indonesia, dan tujuan lainnya. Yang terpenting, maskapai penerbangan tetap mendapatkan pemasukan untuk biaya operasional. Diversifikasi, inovasi, dan menyerang adalah strategi yang dapat kami berikan beserta ide-ide lainnya. Menurut kami, industri maskapai penerbangan sebenarnya tidak mengalami masalah besar ketika ekonomi sudah kembali dan pandemi ini sudah mulai berakhir. Kenapa? Karena masyarakat akan mulai kembali melakukan penerbangan untuk kembali ke kotanya masing-masing, tempat di mana mereka bekerja. Selain itu, juga akan banyak masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri, ke luar kota, karena kerinduannya terhadap liburan. Karena yang sudah kita ketahui, pandemi ini membuat kita bosan di rumah. Masyarakat Indonesia dan seluruh dunia dihimbau untuk tetap tenang di tengah pandemi COVID-19 ini. Selalu menjaga kesehatan, mengajak diri sendiri dan orang sekitar untuk rajin cuci tangan pakai sabun, memakai masker,
dan berpakaian tertutup dari kepala hingga kaki. Kita semua juga harus berusaha mengurangi aktivitas di luar ataupun tempat umum, serta sukarela memeriksakan diri jika mengalami gejala seperti flu, batuk, dan demam. Mari sukseskan status pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin meluas.